Ini sudah kelas gabungan ya harusnya. Walaupun niat awal itu ingin tetap di split, tapi tampaknya untuk efisiensi karena materi sama, barangkali kita coba gabung saja ya. Nanti dalam pertemuan-pertemuan tertentu yang dianggap perlu lebih intensif ya dialognya, barangkali kita tetap memanfaatkan dua schedule yang berbeda. Tapi untuk penyampaian kelas secara umum, barangkali kita coba ya trial ini efektif tidak kita gabungkan. Baik, kita akan lanjut ya dengan kuliah pertemuan minggu ketiga ya. Nah, ini kita akan bicara tentang ya judulnya seperti yang inilah yang kita baca ya, Changing in Software Development Environment. Jadi ada berbagai perubahan di lingkungan pengembangan software yang mau tidak mau harus dipahami betul ya oleh developer, oleh ini juga ya, oleh pimpinan proyek pengembangan aplikasi ya, karena perkembangan demikian banyak, jangan sampai kita masih mimpi di masa lalu ya, menganggap software seperti 20 tahun yang lalu ya, termasuk lingkungan pengembangannya. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ya. Saya boleh diinterupsi kapan saja kalau ada yang menarik untuk didiskusikan ya. Jadi silakan nanti bertanya. Ya, saya mulai dengan sebuah ya statement sederhana lah ya untuk memberikan pemahaman awal dari apa yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi software project manager, bukan manajemen ya, manager, software project manager must know software development environment. Jadi seorang manajer proyek pengembangan software aplikasi begitu harus paham, harus mengerti tentang software development environment, lingkungan pengembangan software. Ya, apa saja cakupannya lingkungan itu? Ya, lingkungan yang dimaksud sangat luas, mulai dari keanekaragaman bahasa pemrograman yang baru ya, kemudian ya yang relatif lama itu object oriented harus paham gitu ya, jangan sampai tidak paham sama sekali. Kemudian membaca diagram-diagram misalnya UML itu juga harus paham. Lalu nanti tim teknisnya diskusi tentang atau debat tentang waterfall atau pakai Scrum ya, sedikit banyak harus paham juga ya, sehingga karena itu sebagian perbincangan atau perdebatan itu terkait dengan how to manage ya proyek pengembangannya itu ya. Kita pakai waterfall itu satu siklus sampai akhir, tapi siklus-siklus besar. Tapi kalau pakai agile yang menggunakan pendekatan Scrum itu jadi siklus-siklus pendek yang setiap siklus punya target mendeliver sesuatu ya. Jadi cara memanage proyeknya jadi berbeda juga ya. Nah, itu ya jadi pemahamannya kenapa seolah-olah ini bicara tentang sisi software engineering-nya ya, pengembangan di sisi teknologinya gitu, softwarenya, tapi kok project manajernya sampai harus tahu ya, karena biar bagaimanapun project manager akan berkoordinasi dan objek yang di manage itu adalah pengembangan itu, jadi harus disesuaikan ya. Baik, ada beberapa bagian ya dari pertemuan kita hari ini yang akan saya ajak diskusi atau refreshing atau update ya. Nah, ini
saya barangkali untuk beberapa atau sebagian dari Anda akan berpikiran, kok menjelaskan lagi yang seperti ini, begitu ya. Nah, saya jelaskan dulu di awal bahwa peserta S2 ini datang dari sebagian dari background keilmuan ya yang beraneka ragam, sehingga tidak semuanya punya knowledge dasar yang sama. Oleh karena itu, maaf kalau sebagian ini merasa membosankan menjelaskan hal-hal yang terlalu dasar begitu, tapi tujuannya adalah saya ingin menyamakan persepsi. Sehingga ketika kita bicara hal-hal yang lain sudah jadi sama knowledge dasarnya itu, ya. Jadi bagian pertama ini saya ingin menjelaskan ya tentang bagaimana sebuah code yang dimaksud itu adalah kode-kode yang merepresentasikan aplikasi program kita, itu bagaimana dieksekusi di dalam sistem, di dalam prosesor terutama. Ya, nah mari kita coba pahami bersama. Ya, sampai hari ini prosesor yang kita gunakan adalah prosesor digital. Mau brandnya apapun, mau Intel, mau AMD, mau apapun lah, semuanya prosesor digital. Ya, makanya sekarang juga terjadi istilah transformasi digital. Ya, karena basis teknologi komputer dan surroundingnya itu semua masih teknologi digital. Ya, tapi tidak dijamin ke depan akan tetap digital. Ya, kita lihat saja. Ya, nah, baik. Apa esensinya teknologi digital ya? Nah, teknologi digital itu sebetulnya digital itu pengertiannya lebih luas dari sekedar 01. Tapi teknologi digital yang paling banyak digunakan hari ini adalah digital yang hanya punya dua keadaan. Ya, digital yang biner. Ya, punya. Jadi semua variabel, situasi dan sebagainya direpresentasikan oleh hanya dua code. 0 atau 1, benar atau salah, true, false dan sebagainya. Jadi bayangkan kita punya 1 miliar code, semuanya hanya 0 atau 1. Dan hebatnya tidak meleset 1 bit pun. Ya, satu bit saja meleset. 1 bit itu 1 unit 0 atau 1 ya. Sudah berantakan itu sistem kita. Itu hebatnya komputer sekarang ya. Nah, jadi yang mengeksekusi itu prosesor ya. Nah, gampangannya kita sebut saja CPU, Central Processing Unit. Nanti ada yang khusus yang sekarang populer sering kita dengar GPU ya. Nah, ini CPU itu yang melakukan proses. Tapi karena teknologi digital biner tadi, CPU itu hanya bisa menerima instruksi, menerima data dalam bentuk 1001 itu. Jadi kita program enak ya. If A lebih kecil dari 10 then apa? Nah, kita seperti bahasa Inggris seperti itu. Ya. Nah, nanti oleh compiler itu diterjemahkan menjadi 1001. Karena prosesornya demikian bodoh, nggak ngerti yang itu. Ngertinya 1001. Demikian juga kita punya data. Sekompleks apapun data kita, itu disimpan jadi 1001. Jadi yang disebut big data ya, yang sangat-sangat besar itu akhirnya jadi 1001 di implementasinya. Nah, oke ya. Jadi pengertiannya begitu. Data kita, instruksi program kita, semuanya 1001 dieksekusi oleh prosesor yang hanya bisa memproses 1010 kayak gitu. Ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa antar CPU tadi Central Processing Unit yang satu dengan yang lain ada yang kompatibel satu sama lain, ada yang tidak kompatibel satu sama lain. Ya, nah, jadi kalau kita sudah punya
instruksi yang dirancang untuk CPU A, lalu kita berikan ke CPU B, nggak akan jalan. Kecuali A dan B itu dinyatakan istilahnya set instruksinya, ya, itu kompatibel satu sama lain. Nah, begitu ya. Apa yang kompatibel misalnya ginilah, kalau kita pakai aplikasi Windows ya, atau kita punya laptop lah. Ini kok bisa ya, prosesornya beda dengan yang ini, tapi jalan. Nah, berarti dia punya set instruksi yang sama. Sehingga diberi perintah yang sama, dimengerti oleh komputer tersebut ya, CPU tersebut. Termasuk, kok bisa ya? Ini yang satu Asus, yang satu Apple, yang satu lagi apa? Ya selama tadi CPU-nya kompatibel satu sama lain, ya bisa jalan juga. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau sudah beda CPU tidak kompatibel, itu tidak bisa jalan. Ya, nah itu pengertian kedua. Lalu ini basic basic architectures ya, arsitektur dasar sekali dari sebuah komputer ya. Ini biasanya kalau pengenalan komputer ditampilkan gambar ini. Jadi intinya ada CPU, pemroses, ada memori, kemudian ada input output ya. Data kita ketika komputernya mati disimpan di hard disk atau sekarang populer alternatif SSD ya, solid state disk. Dua-duanya itu penyimpan data ya yang untuk waktu relatif lama, relatif permanen kira-kira gitu ya. Nah, kemudian supaya kecepatannya tinggi, data yang mau diproses, aplikasi yang mau dijalankan itu tidak bisa diakses langsung dari hard disk, bukan tidak bisa lah, mungkin tidak efektif ya karena akan lambat lalu lintasnya. Nah, supaya cepat bagaimana? Biasanya dipindahkan melalui I/O device itu ya. Dalam gambar ini I/O device storage ini, nah memindahkan katakanlah dari hard disk kita di sini pindah ke memori. Ini yang kita kenal sebagai RAM. Ya, random access memory, kecepatannya sangat tinggi. Nah, setelah itu baru diperintahkan CPU, silakan mulai mengeksekusi sesuatu. Jadi CPU itu nanti ketika yang dicarinya ada di RAM, dia akan bekerja bolak-balik di RAM. Kecuali kalau, wah ini harus disimpan ke disk. Nah, harus ditampilkan ke layar monitor. Pokoknya semua yang input-output ke sini. Oke, ya saya tidak terlalu panjang lebar. Intinya apa? Intinya ini semua supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, komunikasinya itu melalui jalur ini. Jalurnya hanya ada 3. Jalurnya hanya ada 3. Bayangkan jalan raya, lalu ada jalan-jalan kecil ke sini. Ini ada kotak-kotak. Jadi kalau mau ngirim data, memindahkan data dari CPU ke memori, memori ke input output, dan sebagainya, lewat ini jalan raya ini. Jadi keluar ke jalan raya, nah, gitu ya. Lihat warnanya ini. Nah, ini yang diistilahkan bus. Ya, BUS, bus ya, ada bus address bus, ada data bus, ada control bus. Saya nggak ingin bahas detailnya, ya. Hanya kita sering mendengar, membaca ada istilah, oh ini busnya 16 bit, busnya 32 bit, ada yang 64 bit, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Makin lebar, bayangkan, ada jalan yang hanya muat 2 mobil, ada yang muat 4 mobil, 8 mobil. Nah, tentunya makin lebar, makin baik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itulah pemahamannya. Kenapa sekarang pasnya komputer itu makin lama makin lebar supaya bisa mengejar transfer data yang semakin besar. Nah, ini ya saya
saya kemukakan. Apa hubungannya dengan software membahas prosesor ya? Karena sekali lagi software aplikasi kita jalan pada akhirnya jalan di CPU. Jadi performance itu diantaranya ditentukan oleh kekuatan CPU dalam memproses. Diantaranya, tapi juga ditentukan oleh lebar bus ini. Kenapa? Kalau CPU-nya sudah cepat, tapi datanya diangkut melalui jalan yang sempit, macet, ya ngantri juga, lama juga. Ya, seperti kita sudah diambil, ini sampelnya mau di PCR gitu ya. Kata lab PCR-nya, kami siap nih nunggu-nunggu, mana datanya? Oh iya Pak, memang dilewatkan ke jalan mana, macet di jalannya diangkutnya gitu lah. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Ini supaya paham performance itu ada di situ. Ada juga performance di software. Ya, kita harus cerdas. Sebuah persoalan yang sama itu bisa disolusikan dengan software yang berbeda. Kalau softwarenya beda, walaupun fungsinya sama, hasilnya sama, ya, tapi softwarenya beda, pasti salah satu dampaknya performance-nya bisa beda. Saya punya satu kebutuhan, lalu saya punya tiga tim software developer, ya, diminta bekerja berbeda, tidak bekerja sama ya, 3 tim ini bekerja. Setelah jadi, Pak, udah jadi. Mari kita tes. Wah, semuanya benar. Semuanya benar. Artinya untuk input yang sama menghasilkan output yang sama, ya. Tapi ternyata ada bedanya. Bedanya apa? Wah, yang ini lebih cepat nih hasilnya. Yang ini sedang, yang ini lambat sekali. Nah, itu tergantung kecerdasan atau desain dari aplikasinya. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan pemahaman bahwa kalau kita bicara performance dari aplikasi, bukan fungsinya jalan atau tidak ya, performance. Ada banyak faktor. Faktor tadi hard, mulai dari prosesornya, busnya, I/O-nya, dan sebagainya. Ya, ada satu lagi software desainnya bagaimana. Ya, ada yang bagus, jagoan lah programmernya, kira-kira gitu lah. Dengan bahasa sederhana, ada yang tidak. Ya, nah, oke. Gambar yang sedang kita lihat ini memperlihatkan satu upaya menyederhanakan. Coba bayangkan kalau Anda disuruh memprogram, tapi mesin ininya, keyboardnya itu untuk program hanya ada 2 tombol atau inilah 2 atau 3 beberapa tombol lah. Tapi tombol utamanya hanya ada 2, 1, 0. 1, 0, delete gitu ya, enter kayak gitu. Tapi yang benar-benar karakternya 1, 0. Silakan Pak, tolong buatkan program untuk smart campus misalnya begitu. Wah, bayangkan itu. Kita kemarin kan sudah bicara kan, ada puluhan juta, bisa ratus juta code. Ya, kalau dikonversikan ke 1, 0 bisa jadi miliar. Ya, apa enggak? Siapa yang sanggup menulis miliar itu 0110? Lalu diperiksa, salahnya di mana? Hanya ada 0110. Ya, impossible itu. Ya. Nah, tapi komputernya hanya bisa menjalankan itu. Nah, supaya tidak terlalu pening ke kita, nah, mulailah dikembangkan bahasa pemrograman yang abstraksinya lebih tinggi. Ya, abstraksi bahasa pemrograman yang paling sederhana ini yang disebut assembly language. Bentuknya seperti ini. Masih sangat primitif ya, mendekati 001 gitu, banyak angkanya dan banyak kode-kode yang orang awam tidak paham. Ya. Nah, bahasa yang lebih manusiawi ya, yang lebih manusiawi yang disebut bahasa tingkat tinggi ya. Ada bahasa C, Pascal, Basic, dan sebagainya. Ya, kalau sekarang macam-macam lagi ya. Ada bahasa khusus untuk orang Indonesia,
bahasa Jawa ya, Java ya. Nah, ada bahasa yang senang biologi, ada bahasa Python begitu. Nah, itu macam-macam lah. Tapi intinya itu bahasa tingkat tinggi. Nah, sehingga kalau kita menulis bahasa itu ya seperti kita menuliskan pemikiran kita dalam menulis makalah gitu kan, dibuat kalimat gitu. Tapi gimana komputernya kan tidak mengerti itu. Tadi saya katakan komputernya hanya mengerti 1001 ya. Nah, disitulah ada komputer hanya ngerti mesin code 1001, sementara kita supaya tidak pusing program di high level language. Nah, itu ada penerjemahnya yang disebut compiler, interpreter atau compiler. Ya, sehingga kita nulisnya for i sama dengan 1 to 10. Nah, itu lebih manusiawi. Ya. Nah, tapi diterjemahkan jadi 1100, 1010 dan seterusnya. Nah, udah nggak mau tahu, kita merem aja udah gitu ya. Baik. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi ya. Nah, tadi saya mengatakan masalah compatibility. Jadi ketika kita nulis program di bahasa Java misalnya, atau C, C++, atau apapun lah, bahasa tingkat tinggi. Lalu kita compile istilahnya, ditranslate ya ke dalam bahasa mesin, biner 1001. Ya. Nah, ketika mentranslate itu kita sudah harus punya semacam kesepakatan, pemahaman. Ini akan dijalankan di lingkungan prosesor seperti apa? Ya, misalnya prosesor A. Berarti nanti di compile-nya itu menjadi deretan 1001 itu yang cocok dengan prosesor A. Ya, di prosesor B kalau B dan A tidak kompatibel nggak bisa jalan. Ya, kira-kira seperti itulah ya, pemahamannya seperti itu. Itu berjalan cukup lama dan akhirnya dirasakan sebagai sebuah tantangan. Ya, kalau kita atau ada konvensi, ayo kita bikin prosesor di seluruh dunia yang kompatibel satu sama lain. Nah, ternyata itu nggak memungkinkan. Kenapa? Karena masing-masing merasa punya kelebihan-kelebihan. Dianggap mengganggu inovasi, gitu ya. Jadi akhirnya tetap ada sistem dengan prosesor mana, operating system mana, begitu ya. Nah, itu punya satu sistem sendiri. Ada yang lain tidak kompatibel satu sama lain, ya. Nah, tapi ada keinginan ya bahwa aplikasi mungkin tidak kita punya aplikasi yang bisa jalan di sistem apapun. Nah, ini jadi sebuah mimpi. Sebuah mimpi dari para pengembang aplikasi. Wah, alangkah indahnya kalau aplikasi itu bisa jalan di lingkungan apapun, prosesor apapun. Bagaimana bisa? Kan tidak semua kompatibel satu sama lain. Ya, ternyata ada yang punya ide hebat. Nah, itulah yang mengarah pada sesuatu yang disebut JVM, Java Virtual Machine. Jadi yang tadi saya katakan prosesor itu yang mana, yang berbeda-beda, ini katakanlah ini sebuah PC menggunakan prosesor apa. Ini sebuah smartphone menggunakan prosesor yang berbeda. Aplikasi yang sudah teruji jalan di sini belum tentu jalan di sini karena prosesornya beda, ya. Prosesor beda, kalau tidak kompatibel, set instruksinya biasanya beda sehingga tidak ngerti perintahnya nanti, ya. Nah, pertanyaannya tadi kan tantangannya apa mungkin nggak kita punya sebuah aplikasi bisa jalan di sini juga bisa jalan di sini, bahkan di mana-mana. Nah, ini dijawab oleh Java.
Jadi sistem Java itu ya bukan semata-mata bahasanya bahasa Jawa begitu ya, tapi Java itu sebuah environment. Makanya saya tadi pakai bahasa environment, sebuah lingkungan. Ada bahasanya Java, kemudian ada Java environment. Ya, nah, ini apa nih maksudnya Java environment? Salah satu motivasinya itu adalah bagaimana kita punya sebuah program yang ditulis dalam Java, bahasa Jawa, begitu. Kemudian ini dikompil, setelah dikompil bisa jalan dimanapun. Nah, mimpinya begitu. Tadi kan konsep dasar yang saya mulai dari awal nggak memungkinkan kalau tidak kompatibel, ya. Nah, ini jadi mungkin karena di dalam Java itu ditambahkan satu layer lapisan baru, ya, yang disebut Java Virtual Machine. Jadi gambar ini mungkin bisa menerangkan ya sederhananya. Ini the real machine. Yang satu katakanlah smartphone, yang satu lagi PC atau laptop. Udah jelas-jelas ini beda. Kalau mau diinikan lagi, diekstrimkan lagi, wah, yang satu lagi super komputer. Wah, ini gimana nih? Tiga hal yang sangat berbeda, ya. Nah, ini di sini dipasang, diinstal Java Virtual Machine. Di sini dipasang Java Virtual Machine. Nanti di mana lagi dipasang Java Virtual Machine. Kita punya program dalam Java akan jalan di atas Java Virtual Machine yang sama. Yang sama. Eksekusi yang sesungguhnya ada di mana? Eksekusi yang sesungguhnya mesinnya ini kan. Ya, jadi ininya beda, tidak kompatibel. Tapi untuk setiap mesin, environment yang merasa, wah, kita harus support nih environment Java supaya bahasa Java bisa jalan di sini, ya. Nah, itu dibangunlah Java Virtual Machine. Jadi akhirnya bagi program Java itu akan jalan dimanapun sama, karena jalannya sebetulnya seolah-olah jalan di Java Virtual Machine yang memang sama by design. Ya, sama. Nah, urusan bahwa ininya beda mesin yang sesungguhnya, biarkan itu urusan Java Virtual Machine. Yang sambil jalan menerjemahkan lagi ke sini. Kira-kira gitu. Ya. Nah, itulah saya kira pemahaman yang lain lagi ya, bahwa begitu banyak hal yang pernak-pernik yang mau tidak mau harus paham. Sehingga ketika kita dalam posisi memilih, kenapa pakai Java? Nah, salah satu benefitnya adalah ini bisa jalan dimanapun sepanjang ada JVM-nya, Java Virtual Machine. Ya, nah, oke, itu yang pertama ya, berbagai macam environment. Yang kedua itu adalah begini, belakangan populer sekali selain CPU, Central Processing Unit, itu ada jenis prosesor lain yang disebut GPU, Graphical Processing Unit, begitu ya. Nah, GPU itu makanya namanya GPU, graphical, awalnya itu adalah untuk mendampingi CPU, begitu ya. Jadi komputasi aplikasi norma itu tetap dijalankan oleh CPU. Nah, tapi untuk bagian algoritma tertentu yang melakukan komputasi tertentu, itu diserahkan ke GPU. Awalnya yang perlu tertentu itu yang berhubungan dengan grafis, pemrosesan grafis. Misalnya, inilah, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mencoba ini ya, aplikasi video.
video editing gitu ya. Wah, tampaknya bagus lah. Ini motong-motong gampang gitu ya. Ini digabungkan dan sebagainya. Total video 10 menit begitu ya. Nah, setelah itu ada proses terakhir, render istilahnya, menghasilkan file akhir ya. Nah, itu kan si aplikasi itu harus menghitung setiap tampilan ya, mengenerate ulang. Begitu dilihat, ini kok video 10 menit? Saya untuk dapat video 10 menit itu harus nunggu 2 jam. Nah, itu ya kira-kira seperti itu. Kok bisa begitu? Ya karena komputasinya memang berat. Banyak sekali yang harus dikalkulasi, harus dihitung gitu ya di dalam melakukan itu. Ya bayangkan sederhananya ginilah. Foto yang sesungguhnya hanya kotak gitu. Kalau kita ingin fotonya muter-muter. Wah, terus dari kecil besar sambil muter-muter. Kan bayangkan itu, secara matematis bagaimana tuh komputasi? Beratnya komputasinya ya. Nah, yang seperti itu contoh yang berat gitu ya kalau dilakukan oleh CPU. Lalu mulailah dipikirkan, kok bisa lebih cepat? Dilihat-lihat, oh ternyata komputasinya sih sebetulnya nggak berat, tapi yang harus dihitung di compute-nya banyak karena titik-titiknya, ya titik-titiknya banyak, setiap titik harus dihitung. Titik ini bergerak kemana, warnanya jadi apa dan seterusnya. Nah, ya saking banyaknya titik itu yang jadi lambat karena CPU itu secara alami begitu ya, by design maksudnya itu tidak dihitung, tidak dirancang untuk melakukan proses yang paralel dan besar sekali jumlahnya ya. Jadi situlah lambatnya, jadi ngantri di CPU itu. Sehebat apapun CPU. Tapi kalau kita pakai GPU, dipasang GPU, biasanya GPU itu ada di graphic card ya, VGA card begitu. Nah, nanti CPU itu mengidentifikasikan, oh yang ini nih lebih cocok oleh GPU, dia lempar ke GPU. Tolong hitungkan ini, tolong hitungkan ini, tolong hitung ini. Nah, kira-kira gitu. Hasilnya diproses lagi oleh CPU. Kira-kira gitu sederhana ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya ya, CPU ini strukturnya begini. Ada kontrol, ada case, kemudian ada ALU, arithmetic and logical unit, ini komputasi di sini. Ya, katakanlah 4 core, ALU-nya 4, hanya 4. Sedangkan kita mau menghitung kalau HD high definition saja sudah 1920 kali 1080. Ya, 2000 kali 1000. Udah berapa ini tuh? Kurang lebih gampangannya 2 juta piksel ya. Nah, kalau 4K wah lebih tinggi lagi. Apalagi sekarang 8K ya. Wah makin dahsyat, makin dasar. Nah, GPU kalau disederhanakan strukturnya begini. Jadi ALU-nya itu lebih banyak. Ya, dan masing-masing bisa bekerja sendiri secara paralel. Jadi ketika kita punya grafik yang ingin diproses, lempar saja ke GPU, dia akan bekerja masing-masing, kotaknya banyak. Makanya jadi lebih cepat. Gitu ya, pemahaman tentang GPU. Nah, lalu belakangan populer program yang menggunakan machine learning, kemudian artificial intelligence. Ya, itu yang populer belakang ya. Nah, ini ternyata struktur komputasinya itu juga banyak yang paralel ya, memungkinkan dilakukan secara paralel. Nah, sehingga kalau kita memanfaatkan GPU ini jadi efektif sekali. Itulah yang membuat GPU sekarang sangat populer ya, dan harganya mahalnya minta ampun begitu. Kemudian satu hal yang perlu diketahui juga, konsumsi energinya luar biasa besar dibanding CPU. Oke, saya nggak cerita terlalu banyak ya.
Ini nanti dilihat saja ya, perbandingan ya. Ini juga perbandingan performance, tapi pemahamannya tadi seperti yang saya jelaskan ya. Jadi GPU awalnya untuk grafik, tapi struktur komputasinya masif paralel itu ternyata dapat dimanfaatkan juga untuk AI ya, machine learning dan sebagainya. Walaupun kalau kita bicara ke depan, saya punya prediksi ya, mungkin tidak pakai GPU lagi. Itu hanya karena GPU tersedia dimanfaatkan. Saya kira akan muncul nanti prosesor-prosesor khusus ya, bukan CPU, bukan GPU juga, tapi khusus untuk AI, untuk AI. Jadi nanti kalau kita punya laptop tuh ada laptop standar hanya ada CPU, ada laptop untuk ngegame, nah gitulah pakai GPU. Kalau sekarang laptop buat ngegame bisa dipakai buat video, bisa dipakai buat machine learning dan sebagainya. Kalau nanti ada lagi laptop yang lebih menarik, wah ini laptop khusus AI. Nah, karena ada koprosesor AI di situ ya. Nah, itu sangat mungkin ke depan seperti itu. Kita tunggu saja ya. Baik. Dari real world persoalan di dunia nyata sampai menjadi aplikasi yang bisa dijalankan di prosesor itu melalui tahapan besar seperti ini ya. Jadi dari real world persoalan dunia nyata, pertama kita lakukan analisis dan desain. Biasanya hasil analisis dan desain ini berupa model, berupa gambar-gambar diagram. Ya, model yang populer sekarang digunakan untuk lingkungan saat ini yang disebut UML, Unified Modeling Language. Kita akan punya satu pertemuan bicara tentang UML itu. Ya, nah ini saya kira UML itu bukan coding diagram, ya, itu seorang tim pro pengembangan aplikasi selayaknya paham UML. Kalau baca sepintas bisa ikut memahami, ya, tapi tidak harus sampai jagoan coding si tim pro-nya itu, ya. Bahasa titik temunya di UML ini. Lalu setelah itu coding, ya, tahapannya kalau balik ke tahapan real world, analisis desain, menghasilkan model, lalu codingnya di bahasa tingkat tinggi, ya, nah, bahasa yang sekarang banyak dipakai ya selain Java, Python, ya, nah, seperti itu, C++, kemudian ada bahasa-bahasa yang lainnya, ya, lalu ada ini ya, ada semua ditranslasikan pada akhirnya menjadi bahasa mesin yang tadi siap dijalankan ya. Nah, jalannya bisa di atas Java. Kalau Java nanti sebetulnya jalan di Java virtual mesin ya. Kalau bukan Java nanti jalan di the real prosesornya ya. Kemudian itu di-compile ya. Nah, sebelum bisa dijalankan di-compile dulu dalam machine language, bahasa mesin yang 0110 ya. Nah, kemudian ada ini ya perubahan dari sisi yang lain, paradigma bagaimana kita memandang. Paradigma itu cara pandang sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita memandang sebuah persoalan dunia nyata yang ingin diselesaikan dengan solusi berbasis aplikasi. Ya. Nah, ini ada cara pandang tradisional. Ya, cara pandang tradisional. Di sini ditulisnya non-object oriented. Kemudian ada cara pandang object oriented. Ya, di sisi programmingnya seperti itu. Kalau sekarang cara pandang dunia nyatanya itu ada yang ini, service oriented. Jadi sejak awal kita melihat itu sebagai layanan,
lalu split layanan-layanan, begitu ya. Karena ujung-ujungnya kita akan mengarah pada cara cara programming, cara pembagian modul-modul aplikasi ya yang jadi berbeda. Nah, di dalam non-object oriented itu ya. Nah, non-object oriented itu saya ambil paling buruk ya, anggapan paling buruk. Ini apa ya, kalau istilah yang tepat itu istilah tepat walaupun katanya aneh bagi yang mendengar gitu ya. Tapi jangan punya konotasi aneh-aneh gitu. Itu dikatakan wah ini yang program jorok banget. Jorok tuh jangan jangan mikir enggak ya. Jorok itu dalam pengertian ini kok bikin variabel ini di sini dipakai lagi di sini. Wah, ini kok nulis nama variabelnya bikin pusing. Ya, kok ini loop diulang-ulang dan sebagainya. Wah, itu jorok kayak gitu. Ya, tidak ada pemisahan ini fungsi apa, ini fungsi apa. Semua dicampur aduk. Kalau aplikasinya demikian simpel, it's okay. Tapi aplikasinya kompleks, wah. Yang membuatnya aja kalau sudah lewat 2 bulan lah, udah lupa ini yang ditulisnya sendiri itu apa maksudnya. Saya nulis gini apa maksudnya ya? Nah, ya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ini cara program seperti ini sudah ditinggalkan lah harusnya, ya. Nah, lalu bergeser ke object oriented. Itu object oriented itu dipaksa orang dipaksa ya, bisa analis, modeler, kemudian programmer itu dipaksa mengikuti kaidah-kaidah object oriented yang demikian ketat. Ya, oh ini harus didefinisikan sebagai kelas istilahnya itu. Ya, kelas nanti turun jadi objek. Jadi kita sangat dipaksa oleh keharusan-keharusan. Salah satu karakter saja compile error begitu. Jadi nggak boleh salah sedikit pun. Ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Sampai di sini ya, kalau dikaitkan dengan yang pernah saya perkenalkan dalam kuliah sebelumnya, ini kita sebut sebagai hasil akhirnya itu ya. Yang hijau-hijau ini ya, mau non object oriented maupun object oriented, hasil akhir itu akan berupa sebuah single application yang disebutnya monolitik. Jadi ada sebuah logic application yang nanti bisa kita jalankan di sebuah komputer atau server. Kira-kira gitu. Jadi satu kesatuan. Hanya secara internalnya ada yang dibuat dengan cara non-object oriented, ada yang object oriented. Tapi hasil akhir biasanya berupa ini ya, berupa berupa kesatuan yang disebut sebagai monolitik. Ya. Nah, yang sekarang berbeda lagi. Karena tujuan akhirnya itu adalah sudah berbasis service layanan, service oriented. Ya, ada yang disebut SOA, service oriented architecture itu arsitektur. Terus kalau komponen-komponen service-nya jadi kecil-kecil, nah itu disebut microservices. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau di sini tadi memisahkan ketika dibuatnya, tapi setelah jadi satu logic ya, monolitik, jalan di satu komputer, satu server. Kalau yang ini itu akan di split. Jadi komponen-komponen, modul-modul yang berbeda-beda bisa dijalankan di komputer yang berbeda, server yang berbeda. Nah, itu jadi service yang berbeda jalan di server masing-masing. Ya. Apa keuntungan kerugiannya? Ya. Ini seolah-olah ini jadi lebih complicated karena kita harus siapkan banyak server. Walaupun servernya bisa server virtual.
ya. Nah, kalau ini kan simpel, tinggal double klik, cek, diinstal di komputer kita, di laptop kita, selesai. Tapi yang monolitik ini, kalau melihat perkembangan sekarang, aplikasi-aplikasi tertentu itu punya apa ya, kebutuhan komputasi yang sangat tinggi. Karena ada atau harus melayani sisi klien yang sangat banyak jumlahnya. Ya, sebagai contoh ginilah, kalau kita mau membuat aplikasi mobile banking, ya, tapi banknya sudah bank yang populer, yang besar, misalnya BRI lah. BRI itu kalau nggak salah hampir 100, sekitar 100 juta itu ya nasabahnya. Nah, bayangkan kalau 10% aja pemakai mobile banking, terus sekian persen lagi aktif bersamaan. Wah, itu kan aplikasinya akan di-hit luar biasa. Ya, sehingga servernya bisa kewalahan. Disitulah jadi akan terasa lambat. Ya, kita merasa lambat tuh karena itu. Ya. Nah, kalau di ini atau ginilah, terasa lambat, lalu kalau ingin supaya tidak lambat, ya kita besarkan aja kapasitas server. Ya, yang mana yang menyebabkan lambat? Wah, nggak tahu juga. Karena itu aplikasi monolitik sudah menyatu semuanya. Kalau di sini, nah, kalau sudah sejak awal di split service-service yang berbeda, jalan di server yang berbeda akan kelihatan. Oh, ternyata server yang service yang itu, yang bebannya berat, sehingga cukup server itu saja yang dinaikkan kapasitasnya, yang lainnya tidak perlu. Ya, saya berikan ilustrasi gini lah. Saya yakin semuanya pernah mencoba ya aplikasi Traveloka. Ya, Traveloka. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian masuk Traveloka, lalu mau mencari penerbangan. Katakanlah Jakarta, Singapura, misalnya begitu. Ya. Kemudian coba bayangkan, kira-kira servernya sibuk tidak? Ketika satu orang saja, ya, mencari alternatif penerbangan tanggal sekian Jakarta Singapura. Ya, kan maskapai Jakarta Singapura tuh banyak kan yang melayani rute Jakarta Singapura. Ya. Lalu selain maskapainya, jam penerbangannya beda-beda juga, banyak alternatif. Ya. Jadi seseorang saja request Jakarta Singapura, wah servernya sangat sibuk. Ya, karena dia sebelum menemukan Jakarta Singapura kan harus cari dulu dari semua kan. Oh, yang ini Jakarta Paris, wah, ini Jakarta London, bukan, gitu kan, dan seterusnya. Sampai terkumpul mana yang Jakarta Singapura. Oh, ini lalu dikelompokkan lagi berdasarkan maskapainya dan sebagainya. Betapa prosesnya betapa besar itu untuk itu. Ya, katakanlah sudah ceklak-ceklik berapa lama, memutuskan oke, saya ambil Lion Air yang tanggal sekian jam sekian. Lalu setelah itu klik pembayaran. Nah, coba bayangkan proses pembayaran tuh lalu lintas datanya besar nggak dibanding mencari penerbangan. Kalau mencari penerbangan, pilih asal Jakarta, tujuan Singapura, tanggal sekian, gitu kan? Klik, wah dia akan nyari ke database yang sangat besar. Barangkali ada puluhan ribu atau lebih penerbangan. Lalu dapat yang Jakarta Singapura saja. Ya, jadi datanya akan sangat besar itu, yang terlibat di dalam itu ya. Nah, kemudian sekarang kalau pembayaran walaupun bayarnya sih kalau yang itu kan gratis hanya nyari ya. Kalau yang ini tinggal bayar. Pulang pergi 3 juta misalnya ya. Seolah-olah wah ini kayaknya lebih penting yang bayar. Iya, lebih pentingnya iyalah.
Ya, kalau nggak dibayar ya buat apa tadi nyari. Tapi kalau bicara lalu lintas data, jauh lebih besar data ketika mencari penerbangan. Betul tidak? Ya, daripada membayar. Kalau membayar itu kan sudah jelas. Datanya gimana? Penerbangan ini tanggal sekian, Jakarta, Singapura. Selesai. Bayar pakai apa? Nama penumpang siapa? Nggak banyak datanya. Ya, nah, kebayang nggak ya? Maksud saya, jadi ini ada tadi searching airline itu perlu beban komputasi yang besar. Tapi ketika mau bayar, beban komputasinya jauh lebih sedikit. Ya, nah itulah di situ nanti kalau ini service untuk search penerbangan dan service untuk payment itu jalan di prosesor yang berbeda ini kapasitasnya. Kalau search penerbangan barangkali wah ini harus 128 core prosesornya. Ya, kalau yang payment wah itu sih 4 core aja cukup gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Itu ya. Ini jadi sekarang itu bergeser ke arah biru itu semua, terutama aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan mobile ya, yang penggunanya cukup banyak. Ya, contoh yang lain bayangkan aplikasi servernya Peduli Lindungi. Ketika sekarang ramai-ramai vaksin, wah itu yang mengakses seluruh puskesmas itu se-Indonesia. Berapa puluh ribu puskesmas, ya, itu akan sibuk sekali. Ya, nah, oke. Kemudian, nah ini saya ingin memberikan pemahaman tentang reuse, ya. Jadi ada konsep reuse. Jadi ketika kita membuat aplikasi itu ada dua pendekatan ekstrimnya ya. Pendekatan pertama tuh kita buat seluruh komponen aplikasi tersebut. Ya, walaupun pernah kita lakukan sebelumnya, kita buat baru semuanya. Nah, ini pendekatan itu semakin ditinggalkan sekarang. Ya, yang dilakukan apa? Kita identifikasikan blok-blok aplikasi yang mau kita buat, blok pembentuknya apa saja. Ya, setelah itu kita lihat blok ini, wah, ini kan sudah ada nih. Pernah kita buat sebelumnya. Nah, itu mari kita pakai yang sudah pernah kita buat. Reuse. Ya. Wah, blok ini kita belum pernah buat, tapi harusnya ada nih yang pernah buat ini. Adalah daripada kita pusing-pusing, mendingan coba cari di internet. Ada nggak? Kita beli aja deh. Kalau harganya nggak seberapa. Nah, misalnya ginilah sederhananya. Anda diminta punya sebuah informasi, ya, lalu ya Anda diminta membuat aplikasi harus membangkitkan QR code. Kita tahu QR code kan, tapi coba kalau kita belum punya pengalaman di situ, gimana nih algoritma QR code itu supaya keluar yang benar, gitu kan ya? Waduh, ternyata nggak ngerti. Nyoba sendiri, wah udah 3 hari 3 malam, dicek, dibaca, wah nggak dapat ini. Salahnya di mana ya? Seminggu 2 minggu baru ketemu, waduh ternyata salahnya di satu bagian kecil salahnya. Ya, kita menghabiskan waktu 2 minggu hanya mau mencoba mengenerate QR code karena dikiranya gampang. Ya, bayar orang untuk membuat itu, wah katakanlah sebulan dibayar 8 juta programmernya misalnya. 2 minggu kita bayar 4 juta. Ya, nah, ternyata kalau search di internet ada tuh generator QR code yang tinggal pakai, tinggal integrasikan ke aplikasi kita. Harganya berapa? $50. Cuman $50. Coba, kalau kita pilih $50, bayarnya cuma $50. Kemudian download, pasang, 1 jam jadi beres semuanya.
Sementara tadi kita menghabiskan waktu 2 minggu dengan harga yang lebih mahal. Ya, oke. Jadi reuse adalah cara pendekatan pengembangan aplikasi yang dianjurkan saat saat ini. Ya, dan ke depan saya kira ya ini untuk efisiensi. Ya, oke. Berikutnya kita akan bahas berbagai tipe ya jenis application architecture. Nah, jadi ada satu sumber Gartner dalam hal ini mencoba merumuskan perkembangan arsitektur aplikasi. Arsitektur di sini dalam pengertian pembagian blok-blok ya, blok-blok generik dalam aplikasi tersebut, bagaimana cara membaginya. Ya. Nah, itu di awal tahun 1970-an gitu ya. Aplikasi itu sifatnya benar-benar monolitik total semuanya. Ya, yang biru ini satu blok semuanya. Tapi di dalamnya itu ada pemisahan yaitu bagian yang disebut UX, user interface gitu ya, user experience. Kemudian ada BL, business logic, BL. Kemudian satu lagi hal-hal yang berkaitan dengan data. Ya, itu kira-kira tahun itu. Kemudian tahun 80-an, nah, mulai begitu data makin besar, begitu ada pemisahan ini. Urusan yang berkaitan dengan data itu ditangani, diimplementasikan dalam unit aplikasi yang berbeda. Sehingga seolah-olah aplikasi itu jadi dua logic, dua modul. Satu hal yang mengakses data, satu lagi sisanya, UX dan BL ini. Ya, lalu muncul akhirnya karena user experience ini makin tinggi ininya, inovasinya perlu capability yang lebih besar, prosesornya begitu. Nah, ini berkembang arsitektur 3 ini. Ya, jadi itu cukup banyak saat itu ada aplikasi yang ini ada server database-nya, ada server untuk bisnisnya, ada server khusus menangani user interface-nya. Ya, nah, itu kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya beralih ke SOA, Service Oriented Architecture. Ya, nah, ini di sini istilahnya di ujung itu disebut service, layanan ya, termasuk UX-nya di situ. Lalu mulai muncul istilahnya API, Application Programming Interface. Nah, ini yang membuka API itu membuka gerbang ya, di mana ada sisi service dan ke arah user. Kemudian ada sisi ini core-nya, business logic dan data begitu. Kemudian ini semacam pintu-pintu untuk menerima layanan. Jadi ini tuh tidak mengerjakan apa-apa, ini lebih ke mengelola service untuk keluar dan berinterface ya. Kemudian kalau mau proses dengan mekanisme API, lalu ya application programming interface berinteraksi dengan yang kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian bergerak lagi, sebetulnya masih konstruksi yang sama ya. Ini web scale SOA ya. Jadi yang tadinya lebih banyak SOA itu di lingkungan lokal begitu ya. Ini jadi skala web begitu ya. Jadi bisa di tempat-tempat yang tersebar sekali. Luar biasa ya. Nah, lalu terakhir itu lebih mengarah pada ini microservice diantaranya, kemudian juga bentuk lain. Kalau sebelumnya yang namanya
ujung itu adalah user ya, yang disebut ujung itu. Artinya orang yang mengakses melalui laptop, orang yang mengakses melalui mobile phone, tapi manusia ujungnya itu. Nah, kemudian sekarang berubah ini menjadi tidak hanya itu, tapi juga ada thing. Ya, ketika muncul IoT, Internet of Things. Nah, jadi cara pandang Gartner itu memperlihatkan seperti itu. Ya, ini saya kira tidak perlu diperdebatkan, ya, karena posisi kita itu sebetulnya hanya memahami bahwa ini demikian banyak perkembangan dari waktu ke waktu dan kita harus harus memahami perkembangan itu sehingga kita bisa memutuskan apa yang terbaik, alternatif yang terbaik. Ya. Lalu komputasi ini, arsitektur komputasi ini itu seringkali ini ya seperti bolak-balik. Jadi kalau kita bicara di awal sekali era komputasi, itu sistemnya itu fully centralized. Bahkan di ujung-ujung user itu disebutnya dumb terminal. Terminal yang tidak bisa melakukan proses apapun. Makanya disebut dumb. Terminal yang bodoh begitu. Hanya ada keyboard, seolah-olah gitu, keyboard dan layar. Yang prosesnya adalah prosesor utama. Dan itu hanya satu, ya. Nah, kemudian perlahan-lahan muncul PC, nah lalu client server, ya. Nah, setelah itu sistem client server menghadapi berbagai tantangan, sempat kembali lagi itu si era komputer besar seperti awal itu ramai lagi, ya. Nah, itu era mainframe jadi ramai lagi di situ, ya. Kurang lebih begitu karena saat itu perlu mesin kekuatan yang sangat besar, lalu belum ada sistem yang seperti sekarang. Untuk solusi kekuatan komputasi yang besar, solusinya hanya mainframe atau superkomputer. Nah, itu jadinya balik lagi jadi centralized itu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, lalu mulailah itu ya era di satu sisi era komputer mainframe itu ada batas kemampuannya, sedangkan kebutuhan komputasi berkembang sangat pesat sehingga tidak bisa dicukupi kebutuhan komputasi itu dengan mainframe tadi, ya. Itu dijawab dengan salah satu yang mulai ke arah sana tuh Google sebetulnya, ya. Dengan komputer-komputer biasa, tapi disatukan satu sama lain, ya. Tentunya disitulah ada pemersatunya yang merupakan hardware dan software, ya, sehingga komputasi itu tidak lagi bergantung pada kekuatan komputer pusatnya, tapi komputer pusat yang dibangun dari komputer kecil-kecil disatukan, tidak 10, 100 atau 1000, tapi puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan komputer digabungkan sama-sama melahirkan kekuatan komputasi yang praktis unlimited karena setiap saat bisa ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Terus di sisi user itu berkembang lagi, balik lagi ke arsitektur client server. Hanya kliennya sekarang menjadi lebih baku, yaitu pertama cukup lama dan masih berjalan sampai sekarang, ada klien yang berbentuk web, ya, web browser. Jadi di sisi klien cukup jalankan web browser, gitu ya. Web browser tadinya betul-betul hanya semacam dumb terminal, ya, tapi dumb terminalnya lebih canggih, begitu ya, tapi tidak melakukan proses apapun. Lalu mulailah diinjek script ke dalam browser, ya. Nah, sehingga browser itu punya kemampuan menjalankan proses. Nah, dengan demikian jadi
berbagi beban komputasi itu antara server side dengan client side, ya. Lalu tumbuh smartphone yang ada aplikasi di sisi mobile phone-nya, ya. Nah, jadi intinya saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa ini ada semacam pingpong gitu ya, TikTok gitu, kembali ke sana, kayak balik lagi ke sini gitu, seperti itu. Dan posisi terakhir kita going back to client server, ya, client server. Hanya sekarang yang paling dominan itu satu, bentuk klien berupa browser, ya, itu banyak dipakai di PC, di laptop, ya, di komputer. Satu lagi sisi kliennya berbentuk mobile apps. Tapi secara arsitektur itu sama sebetulnya, dua-duanya, ya. Lalu ada sisi server side-nya yang menjalankan fungsi-fungsi di server itu. Ya, itulah kira-kira yang terjadi saat ini seperti itu. Ya. Lalu ini saya kira sudah saya jelaskan berkali-kali ya tadi. Jadi ada bentuk aplikasi monolitik, bentuk aplikasi microservices, ya. Nah, kalau monolitik, katakanlah ini semua komponen aplikasi itu sama, ya. Yang berbeda di dalam monolitik ini semua ada di dalam single application. Hanya blok fungsi-fungsinya sudah dipilah untuk memudahkan development, ya. Kalau ini, nah ini kotak merah ini memperlihatkan server yang berbeda. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini ada 5 komputer, termasuk server, ya. Nah, yang ini untuk menjalankan fungsi, yang ini untuk menjalankan fungsi ini, dan seterusnya. Ya, dengan demikian komputasi lebih terdistribusi, terbagi, performance dari sistem bisa lebih terjaga, lebih terkendali, ya, controllable. Nah, nanti karena ini sudah server beda-beda, ya, kalau di sini di kiri komunikasi antar modul itu terjadi di dalam sebuah program, di dalam internal program aplikasi. Kalau di sini terjadi antar server. Kalau tadi saya menyebut API, Application Programming Interface, nah ini contohnya nih, ada SIP, di sini SIP, ya, shipment barangkali, kemudian ini ada account, ya. Nah ini ada proses POS di sini untuk mengirim sebuah atau memberikan sebuah data atau perintah sini, ya. Lalu ini untuk mendapatkan sesuatu. Intinya ada lalu lintas komunikasi di sini. Nah, ini lalu lintas ini terjadi antar server, jadi ya, antar server. Lalu standar komunikasinya di sini cara menerima data, mengirim data dan sebagainya itu melalui satu mekanisme yang disebut atau dikenal sebagai API, Application Programming Interface. Itu kira-kira seperti itu, ya. Ya, ini saya kira masih sama lah ya, nanti silakan dilihat saja. Gampang saja. Kemudian ini juga sama, ya, relatif sama. Ada atau cikal bakal sebelum microservice itu adalah sistem yang lebih besar sebetulnya. Tapi sama, intinya adalah memilah, ya, aplikasi itu menjadi service-service, layanan-layanan yang kalau SOA itu orientasinya lebih ke bagaimana layanan-layanan yang dipakai bersama-sama di dalam sebuah korporasi besar itu dikumpulkan sebagai service, sehingga service itu efisien, bisa dipakai di call dari aplikasi manapun, ya. Nah, sama-sama pembagian service. Nah, kalau microservice itu lebih kecil-kecil servisnya, dan orientasi pembagiannya lebih ke supaya pembebanan bisa lebih diatur, ya. Karena itu sudah di-split di service yang berbeda, diatur untuk dijalankan di server yang berbeda. Ya,
Saya kira ini masih sama ya, similar untuk memahami bagaimana bedanya service oriented architecture SOA dengan microservice ya. Oke, ada pertanyaan dulu sambil saya minum. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Enterprise architectures, arsitektur enterprise dan application architectures. Jadi saya mencoba menghubungkan ya perbincangan kita tentang application development ini dengan satu konsep yang lebih besar, ya lebih besar, lebih global juga, yaitu yang kita kenal sebagai atau disingkat EA ya, Enterprise Architectures. Ya. Nah, gambaran umum EA itu sebetulnya bentuknya bagaimana? Ya, seringkali direpresentasikan dengan piramid, ya, piramid seperti ini. Jadi ada 4 layer, 4 tumpukan, itu bisnis, data, application, infrastructures. Ya, bisnis ada di puncak piramid. Artinya apa? Sebetulnya infrastruktur, data, application itu dibuat, dirancang, disediakan untuk membantu bisnis, membantu melancarkan proses bisnis, kira-kira seperti itu. Ya, data application infrastructures dibuat menyesuaikan dengan proses bisnis. Jadi salah kalau kita nggak tahu, Pak, saya mau bikin perusahaan, tolong rancangkan Pak, IT-nya seperti apa, data application infrastructure-nya. Perusahaannya perusahaan apa? Wah, rahasia Pak, Bapak nggak boleh tahu. Wah, silakan itu yang diminta merancang nggak tahu perusahaan apa, jumlah customer-nya berapa, dan sebagainya. Nanti tidak bisa menaksir datanya berapa besar ya. Aplikasinya ada berapa aplikasi. Infrastrukturnya berapa besar kapasitasnya, harus tersedia di kota atau negara mana saja dan sebagainya. Nah, jadi semua tergantung dari bisnis ini. Ya. Nah, bisnis menentukan nanti datanya bagaimana, juga menentukan application-nya bagaimana. Data dan application jalan on top dari infrastruktur. Ya, oleh karena itu, ya urutannya harus seperti ini. Dipastikan seperti ini. Tidak bisa diubah. Ya, kalau diubah berarti kita ada tebak-tebakan di situ. Kalau ada tebak-tebakan, ada 2 kemungkinan. Ya, tebakan pertama over capacity. Rugi kita, keluar biaya lebih, kapasitasnya tidak terpakai. Ya, atau under capacity, kapasitasnya terlalu kecil, nanti sistem jadi lambat dan sebagainya. Ya, nah itu. Baik. Berikutnya, nah, ini apa bedanya dengan gambar yang ini? Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 lapis ya. Yang sekarang itu adalah 5 lapis. Saya sisipkan 1 layer baru di situ. Antara sebut saja core infrastructure yang tadi ya, dengan aplikasi data bisnis ke atas. Nah, di situ saya sisipkan new technology as part of infrastructures. Apa yang dimaksud new technology ini? Contohnya artificial intelligence, machine learning, big data dan big data analytic platform, IoT ya, Internet of Things dan sebagainya. Ya, itu new technology. Ya, pertanyaannya kenapa new technology ada di situ?
Dan kenapa tidak dianggap sama saja dengan core infrastructures? Nah, ini kan sesuatu yang sangat berbeda dan berkembang terus. Kalau dianggap sama, jelas itu sistemnya sangat spesifik. Jadi tidak bisa dianggap sama ke situ. Mengapa tempatnya di situ? Nah, ini penjelasannya adalah perhatikan gambar garis-garis yang di kiri ini. Jadi, pertama, kenapa ini tempatnya di sini? Ya, karena sebagian wujud dari ini itu berupa application, berupa software, Sampai hari ini, ya, kalau kita bicara big data analitik, itu sebetulnya software. Softwarenya tentunya harus jalan di sebuah server, perlu storage, perlu tempat penyimpanan dan sebagainya. Nah, makanya ini di atas ya ini. AI, artificial intelligence, ya. Nah, itu juga di atas itu berupa software wujudnya. Jalan di atas server, perlu memori, perlu network dan sebagainya. Ya kurang lebih begitulah penjelasannya ya, kenapa ada di sini. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat hubungannya dengan layer di atas ini kenapa tidak antara data dan application? Kenapa tidak antara bisnis dan data, tapi kenapa di sini? Ya, yang lebih tepat secara umum di sini. Tadi kan ini di atas ini jelas. Ya, karena jalan di atas ini. Di atas server, network, dan sebagainya. Tapi ini sebetulnya bukan application. Saya lebih senang menyebutnya sebagai platform. Sebagai soft infrastructure. Ya, jadi sekarang kan misalnya gini lah. Saya ingin membuat aplikasi yang bisa mengenali wajah. Ya, saya perlu AI. Nah, jadi saya dengan ketersediaan teknologi hari ini, ya, maka di aplikasi itu diharapkan saya tinggal mengelola database wajah, foto-foto wajah, begitu. Kemudian saya ajarkan ke dalam sistem AI. Sistem AI-nya tidak saya buat, tapi tinggal dipakai, gitu. Ya, nah AI-nya oleh karena itu ada di sini. Ya, diperlukan oleh application. Jadi balik lagi nih, kalau kita bicara data, oh datanya database biasa Pak, ukurannya nggak kecil. Ini nih jalurnya ke sini. Tradisional database and storage, makanya ini ke sini. Ya, ke core infrastructure. Tapi kalau datanya itu berupa big data analitik, ya big data. Nah ini ke sini, karena di sini ada platform big data di sini. Ya, kalau aplikasinya, wah ini aplikasi tradisional Pak, ya hanya punya daftar mahasiswa, lalu bisa search mahasiswa yang mana. Oh, berarti application memerlukan ini ya dukungan ini tradisional computation, yang biru yang ini. Ya, tapi wah Pak ini aplikasi canggih nih, harus bisa mengenali wajah. Jadi kalau mau masuk, keluarkan peduli lindungi, wah dikenali wajahnya, wah ini Bapak pakai peduli lindungi punya orang lain. Nah, nggak cocok nih NIK-nya dengan wajahnya. Nah, kalau mau membuat yang begitu, maka ini application memerlukan bantuan AI, artificial intelligence. Dia akan memerlukan ini di sini. Ya, memerlukan infrastruktur ini AI di sini. Jadi begitu ya pemahamannya mengapa begini, ya. Dan arsitektur saat ini yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi besar, oleh sebuah perusahaan, ya menurut saya praktisnya seperti ini. Dan ketika membuat aplikasi, ya kita lihat apakah ada fitur-fitur yang bisa memanfaatkan ini new technology. Kalau itu sudah tersedia ya tinggal panggil aja, tinggal pakai.
fasilitas big data analitik, fasilitas AI dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Ya, ini gambaran barangkali ya, contoh arsitektur kalau kita membayangkan sebuah sistem sekarang seperti apa, contohnya seperti ini. Jadi katakanlah saya punya ini aplikasi airline reservation mobile apps. Sebut saja Traveloka lah ini yang kotak kiri. Ya. Lalu saya punya aplikasi barangkali mobile banking BNI, lah, sebut aja begitulah. Kan tipikal sekarang begitu kan ya. Seorang punya mobile phone, smartphone, punya aplikasi-aplikasi yang terinstall. Nah, saya mau cari pesawat nih, Jakarta Bangkok misalnya, ya. Itu bagaimana? Saya jalankan Traveloka. Ya. Kemudian ini Traveloka ini akan di mobile phone saya akan terhubung ke Traveloka server di sini. Ya. Pertama saya search penerbangannya apa saja. Ini barangkali akan terhubung ke global distribution system untuk airline. Ya. Lalu global distribution system akan terhubung ke airline beraneka ragam yang jadi membersnya. Nah, jadi sekali kita klik tuh, wah ini klik meneruskan ke sini, meneruskan ke sini, meneruskan ke sini. Seru sekali, ramai sekali. Sampai kita sepakat, oke, saya ambil penerbangan ini tanggal sekian, jam sekian. Ya, setelah itu saya mau bayar. Saya pindah aplikasi nih, mobile apps, BNI, ya katakanlah ini. Nah, nanti BNI transfer ke akunnya Traveloka melalui payment gateway. Nah, kayak gini lah. Hubungan ini garis-garis penghubung ini itu menggunakan yang disebut API, Application Programming Interface. Ya. Jadi kurang lebih sekarang seperti ini aplikasi itu. Bukannya satu monolitik ya, Traveloka tuh nyatu dengan ini semua, enggak. Ini jadi pilihan-pilihan, bahkan setiap pilihan tidak hanya jalan di server yang berbeda. Ya, pilihan atau mode ini punyanya perusahaan X, mode ini punya perusahaan Y dan sebagainya. Bisa seperti itu. Ya. Oke, berikutnya perubahan-perubahan yang terjadi ya di lingkungan pengembangan aplikasi. Pertama, ini kalau kita bicara application development, proses pengembangan aplikasi. Ya. Application development based on partial business process. Jadi ini di masa lampau itu ada proses-proses bisnis di dalam perusahaan. Dulu banyak diizinkan atau perusahaan masih membiarkan, katakanlah bagian atau unit kerja A di dalam perusahaan membangun aplikasi sendiri. Unit kerja B membangun aplikasi sendiri dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisnis prosesnya hanya yang A saja. Yang berikutnya hanya B saja, C saja dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah keanekaragaman, jadilah kebun binatang. Ya, kebun binatang yang berisi objek-objek IT yang berbeda-beda, tidak kompatibel satu sama lain. Bahkan tidak boleh disatukan satu sama lain. Ya, kalau kijang disatukan dengan macan, wah nanti repot gitu ya. Pasti dimakan oleh macan. Nah, ini yang terjadi seperti itu, ya. Jadi tantangan tradisional di berbagai perusahaan itu adalah itu enterprise face integration problem. Jadi enterprise itu rata-rata menghadapi masalah integrasi. Mending kalau tidak terintegrasi tapi tinggal diintegrasikan dan memungkinkan diintegrasikan. Yang sering terjadi itu tidak terintegrasi, tidak
berbeda sistem satu sama lain, jadi tidak memungkinkan diintegrasikan. Itu yang lebih sering terjadi, ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusi masa lalu itu kebanyakan menggunakan middleware. Jadi membangun perantara. Saya punya sistem A, sistem B. Tidak bisa menyatu satu sama lain. Ya, karena sistemnya beda. Membuat middleware. Jadi perantara antara A dan B. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadilah sistemnya makin rumit, ya. Walaupun wah ini Pak sudah selesai solusinya, A dan B bisa nyambung. Tapi kan masalahnya yang harus nyambung itu tidak hanya A dan B. Ya, A dan C, X dan Y dan seterusnya. Wah, ada 50 yang harus disambungkan satu sama lain. Wah, itu. Akhirnya terlalu kompleks, jadi menurun kinerja sistem. Ya, banyak error dan sebagainya. Ya, complicated sistemnya. Nah, lalu bagaimana mengintegrasikan? Intinya mengintegrasikan itu membangun ulang akhirnya. Karena tadi jadi kompleks kalau pakai middleware, terlalu banyak middleware. Ya. Nah, membangun ulang, ada yang membuat lagi sendiri, tapi desainnya sudah desain keseluruhan sejak awal. Jadi ibaratnya kalau yang pertama itu, model pertama itu rumah tumbuh tanpa rencana. Pak, saya tuh nggak merencanakan rumah saya jadi 3 lantai. Tapi setelah ternyata saya punya anak sekian, saya perlu banyak kamar. Lahan saya cuma segini. Tambah lagi, jadi nggak jelas rumah ini fungsinya seperti apa. Gitu. Ya, nah, ini yang terjadi. Beda yang kedua, replace by ERP ya. Jadi ada satu desain tunggal untuk seluruhnya. Implementasinya bisa sebagian-sebagian. Jadi ibaratnya kalau rumah itu ada desain, saya tuh Pak sejak awal sudah punya desain. Rumah saya 3 lantai. Tapi saya belum punya uang. Jadi untuk 5 tahun pertama tuh hanya 1 lantai. Tapi desainnya sudah 3 lantai. Nanti tambah itu nyambung kalau begitu. Nah ini salah satunya bentuknya ada yang ERP, modulnya bertahap ditambah. Ya. Nah kalau sekarang itu jadi tidak bermasalah. Kenapa? Karena keanekaragaman sistem itu sekarang tidak jadi sebuah keharusan untuk dibuat jadi seragam. Aneka ragam boleh dibiarkan. Yang penting adalah satu sama lain bisa nyambung. Jadi yang dulu tadinya dilakukan melalui middleware itu sekarang dengan microservice, tiap service membuka pintu atau jendela yang disebut API, Application Programming Interface, itu bisa nyambung satu sama lain. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau dilihat kecenderungannya masalah ininya ya, deployment-nya sekarang. Bagaimana itu diinstallnya di mana begitu ya. Nah, ini saya langsung jump sajalah. Yang sebelumnya itu jelas di on-premise, sekarang semua mengarah pada bentuk cloud. Ya. Ini dengan teknologi yang berubah terlalu cepat, dengan kapasitas yang perlu naik turun dan sebagainya. Jadi perusahaan banyak yang mulai melihat cloud lebih efisien, lebih tidak pusing, lebih murah juga. Ya, jadi ini masalah kalau kita bicara cloud bukan masalah pengembangan aplikasi, tapi masalah setelah kita punya aplikasi mau dijalankan di mana. Apakah di server di tempat kita sendiri atau di cloud. Apakah fully di cloud atau gabungan, ya hybrid cloud. Itu ada juga seperti itu. Sekarang itu semua sudah memungkinkan, ya. Baik, kemudian, nah ini kalau sedikit lebih detail, deployment ya, artinya kita sudah punya aplikasi yang dikembangkan, lalu mau dideploy, dipasang di mana, begitu.
Dipasang di mana? Ini kalau yang sangat tradisional, kita punya server, katakanlah punya komputer, lalu pasang operating system, misalnya Windows, Linux, ya. Nah, seperti itu. Setelah itu baru pasang aplikasi. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini yang paling tradisional yang kiri. Kemudian bergerak sudah cukup lama, yaitu ada virtualisasi. Nah, virtualisasi itu ada yang dipasang virtualisasi seolah-olah kita punya mesin virtual, ya, ada mesin tapi sebetulnya virtual. Sama setelah itu pasang operating system, lalu pasang yang lain-lain, ya. Nah, ada juga sekarang yang disebut kontainer. Secara fungsi mirip, ya. Hanya kalau kontainer itu betul-betul kita menyiapkan untuk satu ya seperti kita punya kontainer itulah fisik untuk angkut barang, ya. Biasanya semua sudah ada di dalam kontainer lengkap, all in semuanya, sehingga kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu jadi cepat ininya prosesnya, itu proses pemindahan sampai menjalankan lagi. Kalau dengan pendekatan yang kirinya itu nanti ini ya, pendekatan yang kiri ini perlu install lagi, perlu konfigur lagi dan sebagainya. Kontainer biasanya sudah include itu semua, ya, sehingga memindahkan dari satu platform ke platform lain sangat cepat. Lalu dari sisi storage-nya, network, security, semua sekarang sudah serba virtual. Virtual tuh dalam pengertian mengkonfigurasinya sangat fleksibel, juga secara fisik katakanlah itu storage-nya ada 10 storage, tapi kita bisa bagi-bagi jadi 30, sehingga bisa jadi untuk siapa berapa kapasitasnya, siapa kapasitasnya berapa, dan seterusnya. Lalu, nah ini kita itu sebetulnya fokus di sini, di yang hijau-hijau ini. Sekarang trennya yang hijau ini adalah menjadi microservice, ya, semuanya ke arah microservice. Lalu, nah fungsi-fungsi baru yang diharapkan itu adalah AI, machine learning dan sebagainya. Ini ada di layer ini, kurang lebih seperti itu, ya. Baik, lalu ini penjelasan slide terakhir nih ya, slide terakhir. Jadi selama ini kita sering mendengar waterfall, kemudian ada yang disebut agile. Kalau kita bicara waterfall dan agile, sebetulnya kita bicara perbedaan di dalam cara pengembangan aplikasi. Ya, itu waterfall dan agile. Jadi kalau kita lihat dalam waterfall ada proses desain, kemudian ada proses coding yang panjang, coding selesai baru proses testing. Testing selesai dilanjutkan dengan deploy. Deploy itu diinstal, dipasang di tempat, itu akan menjadi bagian dari operations. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau agile bagaimana? Nah, ini digambarkan dengan cara yang sama, ya. Nah, ini sama, agile itu mulai dengan desain. Tapi kalau di agile sepotong-sepotong, requirement ada 10, dah 2 requirement dulu saja. Di code, tentunya karena 2 tidak 10, tidak terlalu lama, ya. Setelah itu tes. Setelah selesai, oke, kita tambah 3 requirement berikutnya. Code, tes untuk 3 requirement. Jadi begitulah kira-kira. Sampai akhirnya selesai. Ya, jadi waterfall dan agile bedanya adalah ini desain, satu desain semua. Setelah itu code semua. Lalu tes. Ya, satu. Kalau ini code sebagian, tes seadanya. Code berikutnya, tes lagi seadanya gitu. Tapi setelah jadi sama, akhirnya di deploy. Gitu ya.
Nah, ada satu lagi. Nah, ini semua harus paham ini ya, karena sekarang itu rata-rata mengarah ke DevOps ini. Nah, jadi sekali lagi waterfall agile kita hanya bicara tentang perbedaan cara pengembangan dan lingkupnya proses pengembangan ya, setelah itu deploy. Nah, kalau DevOps bagaimana? DevOps itu singkatan dari development operation. Jadi DevOps itu mengintegrasikan development dan operations. Ya, di sini operationnya di akhir. Jadi software itu dibuat sampai jadi dulu baru di deploy. Maupun meskipun itu agile pendekatan. Ya sekali lagi agile hanya pendekatan yang berbeda untuk development. Ya, kalau DevOps itu campur aduk antara development dan operation. Ya, jadi coba kita lihat bandingkan. Dalam DevOps kita desain, setelah itu code, setelah itu tes. Yang merah ini ya, tes. Setelah tes, walaupun baru 2 requirement, ya deploy, langsung deploy. Gitu, ya. Nah, setelah itu tambah lagi, deploy lagi. Jadi ibaratnya gini, sederhananya. Saya nasabah sebuah bank, gitu ya. Kemudian saya ini download aplikasi mobile banking misalnya, ya. Kok aplikasinya aneh ya? Bank ini hanya punya itu tabungan saja, nggak ada deposito misalnya. Nah, depositonya memang belum, tapi yang tabungannya sudah langsung dideploy. Gitu ya. Kalau yang ini enggak, nanti setelah ini tabungan, ini deposito. Ya, tapi belum dideploy, terus saja hanya cara pengembangannya sepotong-sepotong. Kalau ini sepotong, deploy langsung. Nanti di versi 2 Pak, ada yang depositonya. Setelah itu kok nggak ada apa lagi ya? Nah, ini. Nanti di versi 3 Pak. Nah, gitu terus ya. Ini untuk mengejar supaya application ini ya, supaya apa istilahnya tuh time to marketnya lebih cepat. Ada ide apa, ya langsung masuk ke market. Ada ide lagi, market lagi. Tidak dikumpulkan dulu baru setahun. Jadi nanti kelihatan tuh kalau sebuah aplikasi bank misalnya, wah dulu ada baca di koran dikembangkan mulai 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum keluar. Wah, itu kemungkinan waterfall atau agile. Kalau ternyata 2 bulan keluar, tapi fungsinya masih sedikit. Ya, DevOps ya sudah menerapkan DevOps. Nah, ini sangat penting ya pemahaman ini di satu sisi karena kompetisi yang semakin cepat sekarang menuntut seperti ini. Yang kedua, bisa dibayangkan memanage, mengelola proyek tipe waterfall, agile, dan DevOps itu 3 proyek yang sangat berbeda. Ininya apa tuh menjalankannya sangat berbeda. Dan kita harus manage, kelola dengan apa disesuaikan dengan nature-nya masing-masing. Ya, bisa dipahami ya. Kalau menurut saya ini bagus nih gambar ini, saya ambil dari satu sumber. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada sedikit waktu. Mungkin presensi dulu, Pak. Oh, absensi. Silakan. Mbak Tina, Silakan. tolong Ya. ini aja. Mbak Tina difinalkan dulu presensinya yang EL dan yang EF. Tadi ada beberapa orang yang masih belum ya, refresh screen. Kalau enggak, menyaut aja nanti bisa di-set. Silakan, Teh. Ya, Pak Yusef mungkin mau menambahkan sesuatu berkaitan dengan experience apa? Mungkin nanti saja Pak, setelah beberapa mungkin saya undang tim dev-nya, tim DevSecOps-nya EduNext Pak dan Spada Dikti untuk memberikan contoh kasus real gitu Pak. Oke, saya kira bagus begitu ya.
Mungkin direncanakan aja nanti ya, Pak Yusef, mau di minggu keberapa Ya. supaya disesuaikan. Ya Pak, saya akan nanya-nanya mereka dulu perkiraannya minggu keberapa. Ya. Oke, Baik. terima kasih. Baik, kalau ada Silakan. pertanyaan silakan. Tina presensi dulu, dicek sambil nunggu pertanyaan kalau ada. Ya Pak, ini sedang saya cek Pak. Tidak ada yang bertanya? Ada yang raise hand Pak, punten. Oh, ada yang raise hand. Ada yang raise hand ya. Nah, sebentar saya enggak. Langsung aja silakan lah. Baik, Pak Ari, terima kasih. Kedengaran suara saya? Sangat kedengaran. Silakan. Saya tadi mendengar dan tertarik dengan istilah pingpong ya, yang apa itu istilahnya client server. Sepertinya ada bolak-balik di situ ya. Yang saya ingin tanyakan untuk kasus misalnya kasus otonomi ya, otonomi car gitu, misalnya mobil yang berjalan sendiri gitu, seperti itu, dia pakai cloud atau pakai edge sebenarnya. Kalau misalnya kita mau rancang sistem seperti itu, terutama mau pakai yang mana Pak? Pakai yang berbasis cloud atau pakai yang model edge? Ya, terus terang saya tidak pernah mencoba mencari informasi ya, yang autonomous car itu seperti apa. Gitu. Tapi saya kira terlepas dari yang realnya pakai apa, begitu ya, kita bisa pikirkan dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Kalau itu menggunakan pendekatan cloud, ya berarti ada resiko ketika komunikasi terganggu, ya. Sementara ini adalah sebuah vehicle yang tidak boleh terganggu ketika berjalan, kan ya? Ya. Nah, itu saya kira ada risiko seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika tidak cloud, ya, tidak cloud, misalnya semua ini sendiri, ya computation power-nya barangkali perlu cukup powerful ya, yang kita tanamkan di dalam mobil tersebut, begitu ya, seperti itu. Dan saya jujur aja nggak tahu juga ini apakah menerapkan parallel processing, tapi bukan paralel untuk menjumlahkan kekuatan komputasi ya. Jadi sepemahaman saya dulu pernah ini ya, tahun berapa lupa, mungkin Pak Yusef juga mungkin pernah ya, diajak oleh almarhum Pak Adang itu memahami sistem komputer di dalam pesawat terbang. Jadi di dalam pesawat terbang itu, karena betul-betul ini tidak boleh ngehang ini. Kalau sudah fly by electronic, fly by wire itu ya, kendalinya ada di komputer gitu. Bayangkan kalau komputernya ngehang gitu ya. Nah, itu sama dengan sudah pasti terbunuh semuanya di pesawat itu. Nah, untuk meningkatkan kehandalan, jadi bukan multiprosesor supaya kekuatan komputasinya tinggi. Itu yes, barangkali untuk satu kebutuhannya. Tapi di dalam pesawat terbang itu ada paralel processing. Jadi menjalankan proses yang persis sama oleh sejumlah sistem, sejumlah modul, sejumlah prosesor, sejumlah komputer. Prosesnya sama. Hanya untuk menjaga kalau komputernya mati satu, entah kebakar, kesenggol atau apa, masih ada komputer yang lain. Ya, seingat saya dulu itu ada yang sampai pesawat komersial tuh rata-rata 4 prosesor itu, 4 komputer jalan bersamaan. Bahkan sampai ada sistem votingnya. Ya, ketika 3 say yes, 1 no, itu kayak gitu ya. Ininya sistemnya. Pesawat ulang-alik, jadi yang berbeda-beda tuh ya. Ada pesawat komersial, pesawat tempur, ya, terus pesawat luar angkasa itu beda-beda, makin besar. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, untuk sistem-sistem yang sangat spesifik ya,
saya kira harus ada ini kita identifikasikan concern-nya apa saja. Ya, tidak seperti kita punya bisnis, ada aplikasi, bisnisnya statis di sebuah ruangan, begitu kan ya. Nah, itu barangkali faktor yang tadi keselamatan apa tidak krusial. Jadi ini dan cloud juga stabil kan ya. Nah, tapi ketika kita bicara sistem yang moving seperti itu, mungkin perlu banyak pertimbangan ya. Jadi kira-kira jawaban saya begitu ya. Saya tidak eksak menjawab tadi yang apa mobil yang bisa otonomous itu bagaimana. Tapi intinya saya hanya ingin menekankan itu termasuk spesifik application ya, spesifik case yang memang kita harus punya pertimbangan yang khusus dari berbagai sisi gitu ya. Ya saya kira gitu ya jawaban saya. Terima kasih. Kasih. Ada lagi barangkali pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tentang terkait yang waterfall, agile sama DevOps. Saya misalkan jikalau ada sistem yang udah dibangun di sebuah perusahaan dengan sistem waterfall nih, Pak. Jadi kan program aplikasi sistemnya udah jadi. Lalu si perusahaannya itu baru ingin mengikuti tren dan ingin cepat bersaing, kan jadi harus menambahkan fitur baru. Ya. Biasanya kalau sistem yang udah dibangun itu apakah bisa dirombak ulang atau mereka kayak dirombak ulang menggunakan metode DevOps atau mereka bisa membuat sistem baru berbasis DevOps gitu, Pak? Oke. Pertama, kalau sistem itu dibangun katakanlah versi 1 menggunakan waterfall ya. Lalu ingin ditambah fiturnya menggunakan versi 2, naik ke versi 2 menggunakan pendekatan agile. Nah, itu menurut saya bisa. Nggak ada masalah. Versi 1 waterfall, versi 2-nya agile. Karena waterfall dan agile itu kita bicara masalah ini ya, masalah hanya development saja. Deployment-nya satu di akhir setelah software itu selesai. Ya, itu. Nah, kalau DevOps, saya kira jawabannya ke situasi tadi itu antara ya dan tidak ya kalau menurut saya. Jadi ya dalam pengertian kita punya versi 1 yang tidak DevOps sudah deploy di satu sistem. Kemudian ingin dilanjutkan ya, ingin dilanjutkan. Salah satu syarat supaya DevOps itu bisa jalan, biasanya digabungkan dengan dengan kemampuan ini nih, sistem deployment menggunakan kontainer. Ya, walaupun saya juga tidak pernah mencoba secara praktis, saya sudah meninggalkan dunia praktis, tapi yang saya pahami, kontainer itu sebetulnya cara mendeploy yang semua setup dan sebagainya itu sudah include di dalam kontainernya. Jadi ketika kontainer itu bisa, saya aplikasi ini mau saya off dulu, saya backup satu kontainernya ya ke satu media. Lalu setelah saya perlukan lagi, saya restore ya. Kontainer itu ini langsung jalan lagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi itu kuncinya, kata kuncinya itu jadi kecepatan. Kecepatan mulai deploy sampai itu benar-benar siap pakai, siap dioperasikan, itu sangat singkat. Ya. Nah, ini bisa dibayangkan sekarang kalau DevOps tidak menggunakan pendekatan itu kan bisa ini. Kalau di siklusnya ini menggunakan kayak agile gitu, 2 minggu deploy lagi, 2 minggu deploy lagi. Sementara ngedeploy, waduh, config-nya harus diapakan dan seterusnya, itu kan jadi lambat sekali kan. Ya, nah jadi biasanya DevOps yang sepemahaman saya itu memanfaatkan betul ini ya, fitur kelebihan kontainer itu dalam pengertian kontainer jadi mempercepat proses deployment. Ya,
Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, jadi kalau saya punya entah di awal waterfall, agile, pokoknya bukan DevOps. Sistem itu sudah dideploy. Lalu berikutnya, saya ingin menggunakan pendekatan DevOps. Pada prinsipnya bisa saja, tapi tampaknya mungkin sebaiknya cara deployment-nya sebelum memulai DevOps atau di siklus pertama DevOps, ya, itu cara deployment-nya harus menggunakan kontainer dulu. Sehingga ketika nanti berulang ke siklus berikutnya, jadi cepat itu. Saya punya update apa, kasarnya tinggal satu klik, deploy sendiri langsung. Satu klik lagi, deploy lagi. Itulah sebetulnya DevOps dengan kontainer itu jadi sepowerful itu gitu. Ya, itu kira-kira sepemahaman saya itu seperti itu, ya. Atau ada yang punya pengalaman praktis yang mau berbagi, silakan. Ya, jika tidak ada, mungkin nanti yang tim saya itu Pak, bagaimana melakukan hal ini gitu ya. Ya, ya. Tapi pada prinsipnya semua sekarang kalau memang dari awal pembuatan aplikasinya sangat mungkin adalah harus mode DevOps ini Pak, DevSecOps malahan ya kalau dengan security gitu. Ada security, betul. Ya, karena apalagi yang skala besar jalan di cloud pasti harus microservice, harus containerize begitu supaya pada saat mau perlu kapasitas besar kan bisa di auto scale itu jadi banyak kemampuannya. Kalau kita beli voucher cloud itu cepat habis gitu ya, atau kalau kita tagihan berarti sedang besar-besarnya, tapi ketika pemakaian kecil itu akan berkurang kembali. Nah, mungkin nanti kita gantian dengan para mahasiswa, pasti S2 ini banyak yang sudah kerja, punya pengalaman ini, jadi gantian dari para mahasiswa lah nanti yang cerita masalah ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, jadi mungkin nanti ini ya, mungkin bisa diperkaya tadi pertanyaan tadi, sudah dijawab, tapi bisa diperkaya dengan ini nanti ya, bertukar experience dengan tim yang ini betul-betul hands-on mengerjakan pengembangan aplikasi dengan cara DevOps ya. Nanti sangat teknis boleh ditanyakan di situ. Saya kira ini sudah jam 3 persis ya. Mungkin sebagian ada yang punya kuliah berikutnya. Jadi saya akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih semua ya atas partisipasinya. Kemudian sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat sore semuanya ya. Salam sehat buat semua. Sore Pak. Sore Pak. Sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima